Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk di halaman 41, 42, 43. Coba. Tentang zolim. Kita masuk yang pertama tadi, zolim ya. Harta haram hasil kezoliman. Ya, silakan. Definisi zalim. Zulum berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia, biasa diterjemahkan dengan berbuat zalim. Ya, kita terjemahkan dengan berbuat zalim ya. Terus. Menurut istilah, zalim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Ya, lihat ya. Zalim ini mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Berarti ringkasnya zalim itu, apa itu zalim? Zalim itu perbuatan yang melampaui atau bisa kita katakan menyalahi ya, menyalahi ketentuan syariat. Ya, di situ bisa jadi menambah atau mengurangi. Ya, bisa jadi menambah atau mengurangi. Ya. Baik. Terus lawan kata zalim, zulum. Lawan kata zulum adalah adil. Lawan kata zulum adalah adil. Ya, terus. Adil dalam bahasa Indonesia berarti berbuat adil. Adil dalam bahasa Indonesia itu berarti berbuat adil. Ya, terus sekarang kita bahas zalim khusus dalam muamalat. Karena tadi itu zalim umum ya. Ada yang berbuat syirik pada Allah, dia telah berbuat zalim itu pada Allah. Dia telah menyamakan Allah dengan makhluk, dia zalim. Ada yang berbuat maksiat, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Sekarang kita bahas khusus zalim terkait dengan muamalat. Ya, baca. Zalim dalam muamalat. Setiap syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Allah telah mengutus para rasul serta membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Allah berfirman, ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Al-Hadid ayat 25. Di sini kita suruh berbuat adil. Dalam Al-Hadid ayat 25 ini kita disuruh berbuat adil. Lawan adil tadi apa? Zalim. Ya. Terus. Untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan, maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Inni haram ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku dan juga telah aku haramkan kezaliman sesama kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya, janganlah saling berbuat zalim. Ini berbuat zalim secara umum ya. Ya, ini tidak dibolehkan. Ya, terus. Oleh karena itu, haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain sekalipun orang yang dizalimi adalah non-muslim. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anul qaumin ala ta'dilu i'dilu wal aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat 8 terus. Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih utangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar sehingga sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memukulnya. Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan dia. Sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar utang beliau. Setelah berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam namun tidak mendapatkannya, mereka melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya. Jadi yang ada unta yang lebih bagus daripada yang dipinjam. Terus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik. Belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah.
Ya, sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik. Ahsanuhum qadaan. Khairukum ahsanuhum qadaan. Yaitu sebaik-baik kalian itu ya yang paling bagus dalam masalah utang ya. Dia selama tidak ada syarat di awal ya. Dia ketika pinjam uang 1 juta, dia kembalikan tuh 1 juta itu tidak ada tambahan, tetapi karena mungkin rasa terima kasihnya dia kasih suatu hadiah gitu, ini nggak masalah. Seperti ini Nabi SAW itu pinjam unta, untanya diganti dengan unta yang lebih baik. Nah terus. Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan. Sekalipun pemilik utang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam, lagi berlaku kasar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Ya. Akan tetapi Nabi tidak menzaliminya. Bahkan sebaliknya, beliau membayar utangnya dengan pembayaran yang lebih bagus dari barang yang diambil. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipuji Allah dalam firman-Nya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Ya. Terus Dr. Khalid Asyayya. Dr. Khalid Asyayya berkisah, seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni berubah menjadi penganut Sunni saat menyaksikan tanya jawab dengan narasumber Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saat sebagai pejabat menghadapi 2 orang yang mengikuti tes masuk kepegawaian. Yang satu berasal dari kelompok non-Sunni atau Syiah, nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni. Apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Syekh menjawab, tidak boleh engkau lakukan. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Al-Maidah 8. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat 8. Ya terus. Melihat keadilan yang terpancar dalam fatwa Syekh tersebut, seorang Syiah yang semula benci terhadap kaum Sunni meninggalkan ajarannya dan berpindah ke Sunni yang murni mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya. Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman. Karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar akan tetapi memiliki unsur kezaliman. Muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram. Nah lihat ya, ada yang bebas dari riba dan gharar, namun ada unsur zalim, maka tetap transaksi tersebut tidak dibolehkan. Terus, di antara bentuk muamalah yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang, dan lain sebagainya. Dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman akan kami bagi kepada kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu, dan kezaliman terhadap hak orang banyak. Nah lihat ya, nanti tentang masalah zalim ini, Seterwandi di bukunya itu dibagi menjadi 3. Itu ada 3 ya. Zalim ini terkait hak Allah. Nanti insya Allah yang ini kita bahas di kesempatan besok. Ini pembahasannya seputar zakat. Ya, seputar zakat. Ada yang belum tunaikan zakat, dia zolimi orang miskin. Terus ini terkait individu. Ini zolim terhadap individu. Terhadap orang tertentu. Bisa jadi jual barang najis dan seterusnya ya. Yang ketiga, zolim terhadap orang banyak. Jadi dia rugikan orang banyak. Nah, nanti contoh-contoh transaksinya insya Allah akan kita bahas. Dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman, nah itu dibagi 3 tadi. Kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu, kezaliman terhadap hak orang banyak. Nah, di antara, coba baca di bawahnya. Di antara kezaliman terhadap hak Allah. Di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan seperti zakat yang tidak ditunaikan. Ya, tindakan ini adalah sebuah kezaliman terhadap hak Allah dan harta tersebut terhitung harta haram yang harus secepatnya dikeluarkan. Nah, besok pagi kita bahas mulai dari halaman 44 ya.
Harta haram itu karena zakat yang tidak ditunaikan. Kan orang miskin punya hak itu. Kan itu jatahnya orang miskin sebenarnya, namun ditahan-tahan. Dia di samping tidak bayar zakat, itu kan hak Allah di situ ya, tidak bayar zakat dari hartanya tadi, dia juga sebenarnya zolimi orang miskin. Baik, nanti kita akan bahas, mungkin ada ketentuan singkat juga saya akan sampaikan, sampai ada pembahasan, bolehkah harta zakat itu diinvestasikan. Mungkin ada yang jadi ambil zakat atau ya seperti Darus Solihin inilah. Nah, ini kita biasanya terima zakat, terus kita tampung zakat tadi, boleh nggak kita kembangkan ini jadi usaha ini, nanti orang miskin dapat manfaat, atau langsung serahkan dalam bentuk uang. Insya Allah pada kesempatan besok pagi akan kita bahas.